kita lanjutkan kembali tentang contoh soal klasifikasi tanah sistem ASTO. Jadi kita tuntaskan ya tentang sistem klasifikasi tanah ini. Yang pertama kita punya data dari hasil pengujian laboratorium seperti ini. Ini ada nomor saringan nomor 4 sampai nomor 200. Kemudian persen lolosnya nomor 4 juga hampir nomor 200 seperti ini. Nah, baik. Untuk mengklasifikasikan tanah ini berdasarkan sistem ASTO, kita lihat dulu di lolos saringan nomor 200 ya. Nah, nomor 200 karena ini kan dia ada material berbutir kasar dan material berbutir halus. Nah, sekarang kita lihat di nomor 200 ini ada 10% yang lolos. Sementara di sini untuk material berbutir kasar itu lebih kecil dari 35% lolos saringan nomor 200. Ya kan? Sedangkan tanah berbutir halus itu lebih besar dari 35% lolos saringan 200. Nah, ini kita punya cuma 10%. Berarti kan lebih kecil dari 35% ya. Berarti klasifikasinya di saringan nomor 200 ini masuk ke tanah granuler. Kemudian ini kita pilih nih, apakah dia termasuk A1, A3, atau A2 ya, yang nanti ada sub-subnya seperti ini. Nah, untuk melihat itu kita masuk ke mari dulu. Lihat di saringan nomor 10 dan nomor 40. Nah, karena ini ada persyaratan untuk ASTO ini nomor 10, 40, dan 200. Jadi kita lihat di nomor 10, 40, dan 200. 200 tadi sudah untuk menentukan kelasnya apakah dia termasuk material berbutir kasar atau berbutir halus. Tadi sudah kita pilih ya, material granular atau material berbutir kasar. Nah, kita lihat di saringan nomor 10. Di saringan nomor 10 ini, dia maksimum 50% lolos. Ya, sedangkan di nomor 10 kita ini adalah 86%. Berarti otomatis di sini untuk klasifikasi A1, terutama di A1A ini udah nggak masuk deh ya. Nah, tidak masuk di sini. Jadi ini kita coret aja. Nah, selanjutnya kita cek di saringan nomor 40. Nah, saringan 40 itu 28%. Itu syaratnya. 28%. Berarti di A1B ini masuk dia persyaratannya. Nah, jadi ini karena maksimum di sini di A1B ini kan nomor 40 maksimum 50%. Sedangkan di sini ada 28, ini pasti kan masih masuk. Nah, setelah itu kita cek untuk nomor 200-nya. Ini ada 10% ya yang lolos, sedangkan di A1B ini maksimum 25%. Nah, berarti di sini kan memenuhi syarat nih dua-duanya. Berarti ketika ini memenuhi syarat kita nggak memilih lagi kelas yang berikutnya. Jadi otomatis klasifikasi tanah untuk hasil analisis saringan ini adalah termasuk dia ke dalam kelas A1B. Nah, begitu ya. Jadi cukup mudah mengklasifikasikannya. Baik, ini kita lihat contoh yang kedua, hasil pengujian laboratorium seperti ini. Ini juga ada nomor ayakan dari nomor 4 sampai 200, kemudian ada nilai batas cair dan ada indeks plastisitas. Masing-masing persennya ini bisa dilihat di layar monitor. Nah, untuk mengklasifikasikan ke dalam sistem ASTO ini, kita lihat juga dari saringan nomor 200 dulu ya. Nah, jadi kita lihat di saringan nomor 200 ini ada 77% lolos. Sedangkan syarat 35% ya. Nah, jadi 35% kalau dia lebih besar dari 35% di atas saringan 200 berarti kasar. Sedangkan ini 77%, berarti sebagian besar kan lolos nih. 77% lolos, sudah lebih besar dari 35% lolos. Berarti dia masuk ke dalam tanah berbutir halus, ya, dalam kelas tanah lano lempung. Nah, baik. Setelah ini kita peroleh, kemungkinan berarti kan ada kelas A4, A5, A6, dan A7 ya. Nah, sekarang untuk melihat itu, kita lihat lagi di saringan nomor 200. Apakah dia lebih besar dari 36% nih? Ya. Nah, kita lihat di saringan 200 ada 77% lolos. Sedangkan di sini diminta 36 minimum. Jadi semuanya masuk ya. Nah, berarti alternatifnya masih 4. Nah, sekarang baru kita lihat di batas cairnya. Nah, batas cair kita punya di sini adalah 63%. Nah, jadi ini jangan dilihat lagi, kita lihat sebelah kanan ya. Jadi batas cairnya 63%, sementara di sini A4 itu 40 maksimum. A6 juga 40 maksimum. Berarti nggak masuk kemari ya, karena di sini ada 63, sedangkan di sini maksimumnya 40. Berarti kemungkinannya adalah sekarang A5 dengan A7 yang minimum dia adalah 41%. Nah, berarti kemungkinan kelasnya sekarang adalah A5 dan A7.
Oke, kita lihat syarat berikutnya. Kita lihat dari indeks plastisnya. Indeks plastis dari data ini adalah 25%. Kita perhatikan dari kedua ini. Berarti kalau 25% kemana yang masuk dia? A5 ini maksimum dia 10%. Berarti ini nggak masuk ya. Di sini minimum 11%. Sementara kita punya 25%. Ini minimumnya 11, berarti di sini masuk ya. Nah, berarti kelasnya adalah A7. A7 ini juga ada dua kelas nih. Ada A75 dan A76. Nah, untuk melihat A75 atau A76, kita lihat plastik limitnya. Jadi plastik limit adalah liquid limit kurang plastis index, atau batas plastis sama dengan batas cair dikurang plastis index. Tadi batas cairnya adalah 63 dikurang 25, berarti dapatnya kan 38. Nah, 38 ini kita lihat dari persyaratan yang kedua ini. Jadi untuk A75 itu persyaratannya plastik limitnya lebih besar dari 30. Sedangkan A76 ya, itu persyaratan plastik limitnya lebih kecil dari 30. Kita punya 38. Berarti masuk ke A75 ya. Nah, jadi masuk kemari dia. Nah, berarti klasifikasi untuk tanah ini adalah kelas A75. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya dan bermanfaat untuk memahami klasifikasi sistem ASTO ini. Biar nggak ada lagi permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.